Kau tahu, memarinduku sampai membiru ketika menunggu bertemu denganmu. Hanya karena kita tidak bisa bertemu selama itu, dan hanya akan terbayar lunas ketika aku melihatmu, mencumbui keindahanmu, merasakan sejuknya aliran udara di dalam rongga dadaku. Sial, kenapa baru sekarang aku sadar kalau nikmat sekali bermain halang rintang bersamamu di belantara yang selalu membujuk rayu dengan membawa candu. Selamat hari libur tanggal 7 bulan November 2020. Lama banget gak naik gunung. Kali ini saya mengajak kalian semuanya untuk menikmati keindahan alam, kembali lagi ke alam. Dan kita akan keseruan bareng ya. Kita naik kemana? Penanggungan. Nah, Gunung Penanggungan berapa mdpl ya? 1550. Berapa? Pastinya kalian bisa lihat lah ya nanti di Google 1500 sekian lah ya. Tapi ini perjalanan saya berangkat dari Gresik jam 10. Tadi ada suatu hal yang ketinggalan soalnya ya. Jadi jam 10 kita berangkat dari Gresik menuju ke Trawas. Kita via apa sih? Penanggungan ada via apa aja? Via Tami Ajeng sama Jolotundo. Ya, jadi kalau mau naik Gunung Penanggungan itu ada dua jalurnya. Jadi yang pertama via Tami Ajeng sama Jolotundo. Kita yang ke Tami Ajeng. Tami Ajeng. Seperti itu. Gimana keseruannya? Nantikan ya. 7 November 2020. Jarak yang terbilang lama. 2 tahun setelah pendakian terakhir ke Semeru, saya tidak pergi kemana-mana. Terlebih karena pandemi. Makin anteng deh di rumah dengan game dan drakor. Pekerjaan utama saya sebagai seorang MC pun turut terkena imbasnya. Iyalah, garda terdepan penyebaran virus kan keramaian. Tapi ya sudahlah. Pertama kali saya mendaki adalah akhir tahun 2012, 2 minggu setelah film 5 cm dirilis. Boleh dikatakan ya, saya ini adalah korban dari film 5 cm. Dan itu adalah kali pertama saya mendaki dan langsung berhasil menapaki puncak tertinggi Pulau Jawa. Sedikit bangga sih, meskipun susah banget menurut saya, jatuh bangun banget dan peralatannya serba sewa waktu itu, tanpa skill sama sekali. Seperti itu penampakan saya waktu itu. Dan sejak saat itu saya ketagihan kaki bengkak setelah mendaki. Alhasil nih, setiap tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 saya terus-terusan sambang ke Ranukumbolo. Entah lewat jalur gunung ayak-ayak ataupun jalur biasa. Saya mau pulang kampung, begitu saya menyebutnya. Oke, kali ini kita udah berada di jalur untuk menuju pos pendakian Gunung Penanggungan. Belok kanan ya? Yes. Oke. Itu kan kita lewat Tretes nih tadinya. Nah, aku mengiranya jalannya itu biasa aja teman-teman. Aku kira udah nggak ngapa-ngapain gitu. Ternyata nanjak banget ya guys. Dan itu bikin ngetes untuk keberanianku menyetir. Teman-teman, ini yang bantuin aku nanti naik. Namanya siapa, Mas? Adi Widodo. Adi Widodo. Biasanya ngapain hari-hari?
Hari-hari ke sawah, Mbak. Oh ya, Iya, sawah sama cari pakan buat sapi. ini ini pandemi nih gimana Mas? Pandemi Kerjaan ya agak sepi sih, Mbak. agak sepi. Iya. Tapi ada yang bandel nggak sih untuk naik? Kan Naik, Kak. pasti ditutup ya. Iya. Ya ada Berapa lama ditutupnya kemarin penanggungan? penanggungan sekitar 2 bulan. Iya. 1 bulan. 1 bulan. Bulan kemarin tok. Iya. Oh, Bulan. berarti selama Maret, April, Mei itu nggak ditutup ya? Maret, April, Mei, Juni, Agustus kemarin Masih buka? tutup. Oh, udah tutup itu ya? Tutup. Berarti berapa bulan tuh? 5. Sih, Mbak. Heeh. Sekitar 5, Pak. Oh, 5 bulan. Oh, 5 bulan dan sudah itu aja sih. Tapi nggak ada yang naik sama sekali 5 bulan itu. Ya, Mbak, sini lewat berapa lewat sini jalur kon, jalur nggak resmi. Oh, jalur nggak resmi ada. Oh, berarti ada ya. Oh, oke. Ya udah, makasih ya Mas ya. Dadah dulu dong. Waktu sudah menunjukkan pukul 1:30. Padahal rencana saya nih, inginnya saya memulai pendakian itu sekitar jam 12-an lah ya. Tiket masuknya hanya Rp10.000 dan saya baru ingat kalau saya belum sarapan. Makan dulu ah. Seberes makan, saya langsung bergegas jalan. Oh ya lupa, video berdoa yang sebelum berangkat itu ada di perangkat lain. Saya lupa naruhnya di mana. Pokoknya sebelum berangkat kita berdoa lah ya. Baiklah, awal nih saya masih bisa senyum-senyum tuh. Perjalanan masih oke lah ya. Mari kita foto-foto, mari kita ambil video. Kasih tips dong buat pendaki awal, pendaki pemula. Tips ketika berjalan. Ketika berjalan, Kamera sini dong. Ya. 1, jangan banyak berhenti. Ya. Yang kedua, langkah jangan terlalu panjang. Lebar. Jangan terlalu Nafas. lebar. Ya, tuh. Yang terakhir, Heeh. jangan banyak berhenti. Loh, ya tadi sudah Pak, mohon maaf. Sampailah kita di pos 2. Kita masih bisa banget untuk minum es teh manis, ataupun makan pentol, ataupun cilok dan lain-lain. Ternyata saya baru tahu di perjalanan, pos 1 adalah pos perizinan yang tadi, karena jarak yang begitu jauh antara start dan pos 1. Dan itu entah gimana lah pembagiannya. Wah, trek ini udah mulai naik nih. Ketahuilah, kalau kali ini saya banyak berhentinya. Langkah saya melambat. Saya sangat rindu. Musik alami yang dihasilkan oleh alam sangat membius saya, memanjakan telinga saya yang setiap hari hanya mendengarkan suara mesin motor dengan knalpot gambreng. Mumpung udah di sini nih, enak-enakin telinga dulu ah. Di tengah perjalanan ada banyak pendaki lain yang usianya lebih muda daripada saya. Langkah mereka lebih cepat. Ups, tidak. Mau berdalih. Kalau fisik mereka lebih kuat, tenaga mereka lebih banyak. Oh, tentu iya. Tapi dari awal saya berangkat, saya sudah tanamkan ke dalam pikiran saya bahwasanya naik gunung adalah sama sekali bukan soal fisik, tapi soal pikiran, soal mental kita yang harus kuat. Lanjut. Efek sama sekali nggak pernah olahraga dan berada di tim rebahan menjadikan beberapa kali saya harus berhenti karena saya kehabisan nafas. Ada sedikit rasa takut yang sesekali hinggap di kepala saya karena saya benar-benar menghindari pendakian malam dan saya belum pernah mendaki ke gunung ini sama sekali. Yang menurut info dan realitanya nih, gunung ini tuh gunung yang biasanya didaki oleh anak SMA. What? Anak SMA? Pantesan sepanjang perjalanan saya ketemunya sama pendaki yang usianya di bawah saya. Pendakian malam yang bikin saya cemas, tapi saya berusaha untuk menghilangkan kecemasan itu. Istirahat aja dulu, gimana ntar dipikir nanti. Pukul 4 sore saya baru saja sampai di pos 3. Masih sembari mendengarkan alunan musik alam, saya penasaran satu hal. Apa enaknya sih mendaki sambil mendengarkan musik MP3? Bukankah lebih nikmat kalau berjalan diiringi kicauan burung?
Selepas istirahat di pos 3, saya melanjutkan perjalanan ke pos 4. Obrolan santai pun dimulai, meskipun nafas masih Senin Kemis. Pak, mau naik lagi dong. Pertama kali mendaki Penanggungan. Kamu nggak lupa. Itu 1970? 2004. Oh, 2004 ya, iya. Sama siapa? Mantan dia nggak mantan. Waktu itu di sini masih gratis loh ya. Kok sekarang berapa emangnya? Sekarang wajib bayar untuk retribusi. Mundurin. 10.000. 10.000 doang. Sugesti dalam diri masih terus saya berikan, karena jalur yang mulai nggak santai sama sekali dan makin ke arah vertikal. Tapi masih sangat tertolong oleh beberapa anak tangga yang mempermudah langkah kaki saya. Masih sangat berusaha untuk menenangkan diri kalau kita akan sampai di tempat ngecamp sebelum maghrib. Hanya itu yang ada di kepala saya. Namun, ini kenapa perjalanan belum juga selesai? Keringat sudah membasahi baju, namun angin membuat saya terasa sejuk. Logika terus saja meraja dan bertanya, jam berapa ini sampainya? Kali ini saya sedikit sekali berbicara. Itu artinya saya sudah kelelahan, nafas saja susah, apalagi mengobrol. Jam menunjukkan pukul 5 lebih 10 menit ketika saya sampai di pos 4. Ya, sampai juga. Saya langsung nyemil dan basahi kerongkongan. Dan kita bertemu satu tim yang harusnya bareng dari pos 1 tadi, namun memutuskan untuk berangkat terlebih dahulu. Setengah jam lagi kita nyampe di Pos Bayangan, Puncak Bayangan. Oke, lanjut ya. Wow, saya langsung disuguhi trek yang mematahkan mental. Dari pos 4 ke Puncak Bayangan kita membutuhkan waktu setengah jam katanya. Gunung Penanggungan merupakan gunung api istirahat di Jawa Timur. Gunung ini memiliki puncak pawitra yang berarti kabut, dikarenakan puncaknya yang sering berkabut. Gunung Penanggungan berada di 2 kabupaten, yaitu Pasuruan dan Mojokerto, dengan ketinggian 1653 mdpl. Jalur pendakian Gunung Penanggungan via Tamiajeng ini adalah jalur resmi yang paling populer, karena waktu untuk pendakiannya cukuplah singkat. Jangan buang sampah di jalur, buang kenangan aja sama mantan di jalur. Wah, ini benar-benar sudah di akhir senja. Lagi-lagi ketakutan menyergap saya. Jalur pendakian malam. Meskipun banyak yang bilang kepada saya tentang fakta Gunung Penanggungan ini yang kerap kali digunakan untuk anak SMA diklat, namun saya tidak boleh meremehkannya. Kali ini saya dihajar trek yang benar-benar menguras mental dan tenaga saya. Trek pos 4 menuju Puncak Bayangan begitu sangat terjal, sangat berbatu, dan berdebu. Puncak Bayangan 6:30. Berkali-kali saya berhenti sembari bertanya kepada yang sudah puluhan kali datang ke sini, dan jawabannya tetap sama. 5 menit. Ya, 5 menit katanya. Ketakutan akan pendakian malam pun lenyap, lantaran banyak sekali yang kelelahan di jalur ini. Namun, saya harus tetap menjaga kewarasan mental saya sendiri dengan cara apapun. Saya mencoba berkomunikasi dengan pikiran saya sendiri. Masih tinggi Semeru kok, kamu pasti bisa melewatinya. Namun, tetaplah belum membantu menjawab pertanyaan saya. 5 menit dari mana? Berkali-kali saya menghela nafas, saya tidak mau kalah. Saya sudah membayangkan untuk duduk di depan tenda, makan malam, ganti baju, dan tidur yang nyenyak di dalam sleeping bag. Masih juga penasaran, bagaimana sih rupa Puncak Bayangan itu? Start dari pos 4 adalah pukul 5 lebih 20 menit, dan sekitar 1,5 jam lah ya saya berjalan. Akhirnya saya sampai juga di Puncak Bayangan, tempat ngecamp paling populer katanya. Jelas aja populer, orang ada pentol di gunung tuh.
sampai Puncak Bayangan. Jadi tadi itu kita berangkat jam 2.15 atau 14.15 ya. Sampai sini jam berapa nih? Jam 6.44. 4 jam setengah. Gitu. Jangan khawatir, di sini ada yang jual pentol. Pentol gunung namanya. Akhirnya, saya sudah berada di tenda saya, sudah ganti baju, sudah ganti sendal jepit, dan membuat perapian dengan beberapa teman saya yang ternyata juga baru saja sampai. Ketika berada di alam terbuka inilah, saya sangat mensyukuri hal-hal kecil. Ganti baju contohnya, ganti sendal jepit juga, itu nikmat sekali rasanya, gak ada yang ngalahin. Setelah mengobrol, barulah saya mengetahui kalau mereka berlima, ada beberapa di antara mereka yang baru pertama kali naik gunung. Dan ketahuilah kalau Gunung Penanggungan ini tidak ada sumber mata air sama sekali. Jadi kita harus membawa air dari awal pendakian di pos 1. Mengobrol sebentar, ngalor ngidul, bercanda-bercandaan, mendengarkan cerita pengalaman mereka yang baru pertama kali naik gunung. Itu adalah salah satu cara melepas lelah ya. Hawa di gunung membuat saya ingin tidur lebih cepat.